Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Habibi Rabbil Alamin. Wa imamil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, kita taati para alim ulama, khususnya Rais Surya NU sekaligus Ketua MUI Kiai Anwar Iskandar. Begitu pula keluarga besar As-Siddiqiyah, Ibu Nyai Nur Jazillah, dan sahabat saya yang begitu saya cintai ketika pandang pertama, yaitu Gus Mahrus, yang kita doakan semoga beliau kuat di dalam mengemban amanah yang besar ini, dan semoga beliau lebih besar daripada ayahnya insyaallah, dan bisa meneruskan perjuangan ayahnya sehingga insyaallah As-Siddiqiyah bukan cuma 12 tapi berpuluh-puluh ke depannya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada kakanda kami, para kiai, para senior, para alim ulama, Kiai Kafabihi, Kiai Zamzam, Habib Lutfi, dan semua para habaib, para kiai. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para kiai kita, para ulama kita diberikan kesabaran yang begitu hebat oleh Allah SWT. Semoga ulama kita diberikan marwah dan martabat yang begitu besar oleh Allah SWT. Semoga keberkahan didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia berkat ulama kita. Dan semoga masyarakat di Indonesia tidak mendapatkan keburukan karena ketulak ulama kita, kiai kita, tapi dapat keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para wali santri, para alumni, para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, serta para santri dan santriwati, hafizakumullah. Alhamdulillah, telah banyak kita dengar tadi nasihat serta wejangan daripada guru kita bersama, Romo Kiai Kafabihi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Nasihat yang begitu menyentuh, nasihat yang begitu lengkap, nasihat yang penuh dengan ilmu, nasihat yang semuanya daging. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hanya saja saya ingin melengkapi sedikit karena waktunya memang dikasih sedikit oleh Gus Mahrus. Dibatasi kata beliau. Bahwasanya kita sekarang ini harus paham hidup di akhir zaman. Jadi jangan kaget kalau seumpama kita mendapatkan sesuatu fitnah-fitnah yang hari ini beda dengan hari kemarin. Besok sudah beda dengan hari sekarang. Jadi kalau kita melihat di sosmed dan medsos sekarang ini, yang viral hari ini belum tentu viral besok. Yang viral besok belum tentu viral esok lusa. Itu sekarang. Itu yang dimasukkan dengan fitnah yang begitu dahsyat, silih berganti sangat luar biasa. Tapi yang pasti semua yang didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berubah. Selalu efisien, selalu akurat, dan tidak akan berubah sepanjang masa sampai akhir kiamat seperti itu. Apa maksudnya? Yang perlu kita ambil, yang kita simpulkan daripada fitnah di akhir zaman, yang terutama di akhir-akhir ini kita mendengarnya yang sangat meletihkan pikiran kita, hati kita dan sebagainya adalah bagaimana
ulama pesantren yang begitu membangun jiwa. Salah satu lembaga yang begitu dahsyat membangun jiwa bangsa ini, tapi sekarang sedang dilecehkan, sedang diremehkan, sedang direndahkan. Kita lihat dari sisi tasawufnya. Kita nggak usah melihat dari sisi dohirnya. Apa itu tasawufnya? Ayo sama-sama kita mengingat. Nabi kita jauh sebelumnya sudah pernah menjelaskan. Di mana Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Banyak di antara kita yang lupa. Di antaranya pemahaman persepsi daripada hadis ini disangkanya kita ini pewarisnya Nabi di dalam enak-enaknya saja. Tapi enggak enaknya tidak. Coba lihat bagaimana almarhum Kiai Nur Iskandar, fitnah di masa hidupnya luar biasa. Saya masih teringat bagaimana ketika Kiai Nur Iskandar datang bertamu kepada Abu Ya Habib Hasan. Beliau mengadukan tentang bagaimana fitnah dan sebagainya. Di antara yang didakwakan oleh saya punya abah kepada Kiai Nur Iskandar almarhum rahimallahu rahmatal abrar. Semoga beliau senang sekarang di makamnya dan semoga senantiasa terus jariah dikirimkan untuknya dan untuk istrinya setelah panjang umur sehat walafiat dan untuk kakek moyangnya serta guru-gurunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana kata beliau kata begini, Kiai, antum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa Beb? Kalau pondok antum itu ada yang ganggu, ada yang fitnah, antum juga difitnah, berarti antum syukur. Kenapa? Karena antum berarti sudah menjalankan apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad. Saya selalu katakan, saya selalu dakwakan kepada para kiai, para ustadz, bahkan para alumni-alumni saya katakan, kalau seumpama pondok kamu itu nggak ada yang ganggu, dari keluarga, dari tetangga, tutup saja. Kenapa? Iblis itu lebih pintar dari manusia. Kalau seumpama mereka itu tahu pondok itu nggak bagus, pondok itu nggak baik, maka dibiarkan. Gak diganggu, tapi kalau seumpama tahu pondok itu baik, ulama itu bagus dan sebagainya, diganggu terus. Kalau diganggu, teruskan, berarti itu baik. Kalau sudah ada ganggu, teruskan, kata saya punya abah. Alhamdulillah, ulama kita diganggu, ulama kita difitnah, pondok kita dilecehkan. Alhamdulillah, berarti kita masih disayang sama Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi alhamdulillah dikatakan demikian, enggak apa-apa, dilecehkan enggak apa-apa. Yang penting sebagaimana filsafat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua filsafat yang harus kita gunakan di akhir zaman ini. Kita sebagai pewarisnya Nabi, kita sebagai penerus perjuangan Nabi, kita harus pakai dua filsafat ini. Filsafat pertama ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak menerima kita. Sekarang mohon maaf, kita para ustadz, para da'i, para kiai, para alumni pesantren, para santri dan santriwati harus tahu, tahun 2016 saya pernah berjumpa dengan salah satu ketua dokter se-Kalimantan Tengah. Dia datang kepada saya dan dia bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat-sangat membingungkan kepada saya karena saya tidak pernah ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Apa yang ditanyakan? Beliau kata begini, Beb, saya mau bertanya kepada antum. Dari sekian banyak, dari 175 juta penduduk Indonesia pada saat itu, yang mukallaf, yang pernah datang kepada para kiai, yang pernah musafahah pada kiai, yang pernah dengar langsung, ngaji langsung pada para kiai, itu berapa jumlahnya? Saya kaget. Saya terkaget-kaget. Karena enggak pernah ini dipikirkan oleh para ustadz, para da'i, para kiai. Karena mohon maaf, walaupun yang hadir di hall-hall itu banyak, yang ngaji di tempat-tempat di kota-kota itu banyak, tapi yang hadir pengajian-pengajian, haul-haul, ya itu saja. Tapi yang enggak hadir lebih banyak. Sehingga saya bertanya balik, apakah sudah ada penelitian yang meneliti? Well, ada. Diambil dari mana sampelnya? Dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya cuma 15%. 85% nggak pernah ketemu sama kiai, nggak pernah selaman sama kiai, nggak pernah berjumpa dengan kiai, bertatap langsung sama kiai. Sehingga kita sebagai orang yang tahu harus memaklumi. Itulah filsafatnya Nabi kita Muhammad SAW ketika berjumpa dengan orang-orang Taif yang bukan hanya tidak menerima,
Tapi langsung melempari Nabi SAW dengan batu-batu dan sebagainya. Sampai Nabi semuanya luka sekujur tubuhnya. Apa kata Nabi SAW ketika dipaksa oleh malaikat Jibril untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kaumnya yang tidak baik. Apa kata Nabi? Allahumma firli qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya maklumi, namanya mereka gak tahu. Justru kita ini harus bikin terobosan sekarang ini. Mohon maaf, kurangnya kita ini apa? Kurangnya kita gak ada yang ahli buzzer. Harus NU punya buzzer. Untung ada ketua MUI, untung ada Surya NU. Kita harusnya buzzer. Begitu mereka punya buzzer, kita juga harus punya buzzer. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad. Sedih kita. Sedih. Setiap haul di mana saja dibuat. Bukan hanya haulnya para habaib, haulnya para kiai. Coba kita lihat. Dipecah belah kita, diomongin dan sebagainya. Mana yang membalas? Mana buzzer kita? Sekarang kita, mohon maaf, ini sudah zaman disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Yusaddaqu fihal kazib wa yukazzabu fihas sadiq. Kiai, sekali berkiai, sekali berulama yang soleh pun di sosmed dihina-hinakan, dicemoh-cemohkan, dikata-katakan dan sebagainya. Kita nggak bisa marah. Kenapa? Mereka yang menguasai. Oleh karena itu, ayo kita harus berjuang bersama-sama. Jangan kita biarkan IT. Mereka yang menguasai, kita harus menguasai IT. Yang namanya dakwah itu dari segala segi. Jangan cuma ngaji kitab saja, tapi kita harus ada yang ahli IT, harus ada yang ahli ekonomi, harus ada yang bisa apa saja. Alhamdulillah, salah satu daripada presiden kita, Gus Dur, dia juga dari NU, dia juga salah satu santri kita. Jadi Gus Dur menjadi presiden sebagai contoh buat kita. Kalau sudah Gus Dur sudah pernah menjadi presiden, maka apapun job yang ada di Indonesia, kita juga bisa. NU juga bisa. Oleh karenanya, ayo jangan biarkan. Itu filsafat pertama yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kalau sudah terkait dengan kita dilecehkan, kita direndahkan, kita dikata-katai, kita dicemohkan, nggak jadi masalah. Yang ngomongin kita itu siapa? Orang yang dimuliakan Allah atau bukan? Orang yang punya nasib nanti di akhirat atau bukan? Kalau bukan orang-orang dekat pada Allah Ta'ala, biarkan lewat saja. Karena apa? Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW dipaksa oleh malaikat Jibril dan terus dipaksa untuk berdoa yang tidak baik kepada penduduk Taif yang telah melukai Nabi SAW, dan malaikat Jibril saja tidak menerima melihat Nabi sekujur tubuhnya luka begitu. Apa kata Nabi SAW? Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting Allah ridho. Aku tidak peduli walaupun dilukai. Aku tidak peduli walaupun dicemooh. Aku tidak peduli walaupun dihinakan. Yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho. Itu yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, alhamdulillah, tetap pesantren harus merasa bangga. Karena mohon maaf, ada satu pernyataan dan pertanyaan yang silahkan diteliti oleh siapapun juga untuk kita merasa bangga dengan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren terus abadi, tidak akan bisa. Karena apa? Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, yuriduna an yutfi'a nurallah bi'afwahim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu. Yang namanya mereka ingin memadamkan dengan berbagai macam celotehan mereka, cara-cara mereka, pesantren-pesantren ini yang merupakan nur Allah. Tapi Allah menolaknya. Tetap pesantren di Indonesia akan abadi sampai hari kiamat nanti insya Allah. Dan cukup ada satu pertanyaan, silahkan renungkan bersama-sama. Kalau kita bertanya kepada para kiai di pesantren, kalau kita datang ke kepala sekolah di sekolah-sekolah negeri, mohon maaf, silahkan dibandingkan, silahkan diteliti masing-masing. Kalau kita datang ke sekolah-sekolah negeri umum, tanyakan kepada mereka, anak-anak SD sama anak SMP nakalan mana? Pasti jawabannya anak SMP. Tanya lagi, anak SMP sama anak SMA nakalan mana? Anak SMA. Anak SMA tanya lagi, anak SMA sama yang S1 nakalan mana? S1. Tapi jangan teruskan karena saya S3. Cukup sampai di situ. Kenapa demikian? Padahal mereka dididik. Padahal mereka juga diajarkan. Karena diajarkan itu bukan ilmunya Nabi kita Muhammad. Bukan akhlak yang paling utama. Bukan berarti kita itu anti. Tidak, silahkan masukkan pelajaran. Tapi jangan lupa didikan budi pekerti. Didikan kita menghormat orang tua. Alhamdulillah.
Saya paling bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan pada saya. Nikmat harta, nikmat gelar, nikmat jabatan dan sebagainya. Tapi yang paling saya bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah saya diberikan ilmu oleh Allah SWT. Dengan ilmu itu, alhamdulillah ketika ibu saya masih hidup, semoga Allah rahmatinya tahun kemarin meninggal dunia. Selama ibu saya hidup, alhamdulillah setiap sehari saya bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Alhamdulillah. Kenapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah oleh ayah saya dan ibu saya diajarkan. Segaf, jangan sampai kau merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Saya tanya kepada ayah saya, kepada ibu saya, Bi, walaupun dari non-muslim, walaupun dari seorang fasik, walaupun. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Setiap orang tidak ditentukan sekarangnya, tapi setiap orang itu ditentukan bagaimana dia menutup usianya. Kalau kita belum tentu, kalau kita meninggal sekarang, iya insya Allah kita orang baik. Tapi bagaimana akhirnya? Cukup kita belajar kepada iblis. Iblis sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun sebelumnya. Tapi sekarang dia dikutuk untuk selama-lamanya. Yang kedua, kata saya punya abah, jangan pernah benci kepada siapapun. Karena semua orang di sekitar kita Allah ciptakan sebagai medianya Allah untuk menguji kita. Bagaimana media yang Allah jadikan sebagai sebab Allah mengampuni dosa-dosamu, sebagai sebab Allah mengangkat derajatmu, sebagai sebab Allah memberikan pahala yang banyak kepada kamu, kok malah dibenci? Itu kata saya punya abah. Kalau kamu benci berarti ada apa-apa dalam hati kamu. Yang ketiga, harus kamu rahmat kepada siapapun. Dan yang terakhir, kamu jadi yang terbaik dalam keluarga. Ini semuanya dari mana kita dapatkan? Dari ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Coba beda kalau kita datang kepada pondok pesantren. Tanya kepada Kiai Kafabihi. Tanya kepada semua para kiai yang ada di depan. Kalau kita datang kepada pesantren, tanya. Anak-anak yang nakal di pondok pesantren yang mana? Jenjangnya di kelas mana? Pasti jawabannya di kelas ibtidaiyah. Kalau sudah sanawiyah, sudah soleh. Kalau sudah aliyah, sudah siap untuk dijadikan calon mantu. Betul apa tidak, santriwati? Nah itu. Beda, kenapa? Karena sudah dididik, tambah lama di pondok, tambah alim. Tambah lama di pondok, tambah soleh. Yang berhak mendapatkan kesenangan di dunia adalah orang soleh. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini tidak akan ada yang bisa menikmatinya kecuali hanya orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh? Orang soleh itu bukan yang namanya soleh. Orang soleh itu adalah orang yang menjadi orang soleh, yaitu yang mencapai kepada derajat orang soleh. Siapa mereka? Kata Imam Ghazali, alladzi adda huquqallah walladzi adda huquqa ibadih. Yaitu setiap orang yang melaksanakan hak hamba dan melaksanakan haknya Allah. Itu adalah orang soleh. Nggak mungkin kalau dia itu nggak mondok di pesantren. Insya Allah yang mondok pesantren ini adalah calon-calon orang soleh. Semoga kita tetap menjadi orang soleh sampai kita meninggal menjadi orang soleh. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, sampai di akhirat bahagia insya Allah. Semoga tetap kita anak keturunan terus menjadi orang pesantren dan ahli pesantren, cinta pesantren. Dan semoga kita tetap tanggap dan kita terus mencari pikiran bagaimana caranya supaya Indonesia ini menjadi pesantren bagi semuanya insya Allah. Sehingga mereka semuanya kenal dengan adab pesantren. Bagaimana kita menghormati kiai, bagaimana kita menghormati para ulama, bagaimana kita menghormati orang tua. Nggak mungkin kalau tanpa kita belajar ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Cukup satu landasannya, Nabi kita Muhammad telah bersabda, Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fidin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesentosan, Allah lintaskan dalam hatinya belajar ilmu agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa jazakumullah hasanal jazaa habibana.